Karena dia mengasihi orang sakit. Dia datang menyentuh orang sakit itu. Dan orang itu sembuh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan benar-benar terjadi. Tuhan juga berjanji dalam Alkitab bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Satu mandat, satu otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja. Dan bahkan dia katakan, berikan dengan apa? Cuma-cuma. Kamu terima dengan cuma-cuma, pergi juga dengan cuma-cuma. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama katakan, amin, amin, haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Yesus. Kita akan pelajari kuasa Yesus yang begitu ajaib bagi kita. Haleluya. Kuasa dan kasih-Nya. Atau saya berikan tema demonstrasi kuasa dan kasih Yesus. Demonstrasi kekuasa dan kasih Yesus. Mari kita baca dulu. Dalam Matius 10 ayat yang ke-7. Matius 10 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baik, Matius 10 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Atau kita baca bersama-sama Matius 7 dan Matius 10 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Pergilah dan beritakanlah kepada kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita melihat satu perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Supaya pergi dan melakukan pertolongan atau melakukan mujizat-mujizat. Yaitu dikatakan di sini, bangkitkanlah orang mati. Kemudian dikatakan tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, kita menemukan di sini bahwa bagaimana kuasa dan kasih Yesus itu bekerja. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, maka saudara yang memberikan kuasanya dengan cuma-cuma. Kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk mendemonstrasikan mujizat-mujizat. Ternyata kuasa itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, kenapa Tuhan berikan kuasanya dengan cuma-cuma? Ini membuktikan bahwa karena Yesus mengasihi manusia. Yesus mengasihi semua manusia yang dalam hal ini. Ada orang sakit, ada orang kusta, orang mati, orang kerasukan setan. Tuhan Yesus ingin supaya mereka disembuhkan. Tuhan Yesus ingin supaya mereka dipulihkan. Nah, untuk itu saudara, Tuhan Yesus memberikan kuasa dengan cuma-cuma. Supaya orang-orang percaya atau gereja Tuhan pergi melakukan mujizat-mujizat yang besar. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada orang percaya atau kepada murid-muridnya. Kalau kita bahasakan sekarang berarti Tuhan memberikan kuasa kepada gereja,
kepada orang percaya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, saya menemukan di sini bahwa kita temukan di sini bahwa ada kuasa dan kasih, dua-duanya berjalan di sini. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, maka Dia kasih kuasa kepada rasul-rasul. Kamu pergi, sembuhkan orang. Ini aku beri dengan cuma-cuma. Ini tidak bayar, beri dengan cuma-cuma. Lalu Dia suruh kepada murid-muridnya, kamu pergi, berikan juga dengan cuma-cuma. Ada satu dimensi pola pikir, ada satu dimensi perubahan yang Tuhan kerjakan bagi murid-muridnya. Di mana bahwa Tuhan ingin membawa murid-muridnya untuk memiliki satu pola pikir bahwa Yesus itu benar-benar mengasihi manusia. Baik yang sakit, yang terikat kuasa gelap, ataupun apapun masalahnya. Tuhan sedang mengajarkan kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya bahwa Dia sangat mengasihi orang yang punya masalah. Dia sangat mengasihi orang yang punya persoalan. Apatah lagi yang mengalami sakit berat. Di sini menggambarkan bahwa Yesus sedang membawa pola pikir rasul-rasulnya untuk memiliki satu dimensi pola pikir, yaitu bahwa Yesus begitu mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga Alkitab berkata Dia berikan dengan cuma-cuma. Kuasa untuk menyembuhkan dengan cuma-cuma. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, saya renungkan ayat ini bahwa ternyata Tuhan masih peduli. Tuhan masih peduli dengan manusia. Tuhan masih peduli dengan orang-orang yang punya persoalan dan masalah. Nah, sebab itu saudara, kita akan lihat catatan Alkitab bahwa Yesus memang peduli. Yesus itu memang membuktikan bahwa Dia mengasihi orang-orang sakit. Mari kita lihat yang pertama. Tapi pertama kita lihat dulu tentang kuasa atas alam. Jadi kenapa sampai Yesus memberikan kuasa seperti itu? Karena memang Dialah pemilik kuasa yang ajaib. Kita lihat kuasa atas alam. Yesus mengubah air jadi anggur. Yohanes 2 ayat yang ke-7. Mari saya ajak saudara kita melihat Yohanes 2 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 2 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ini pertama dari Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa Tuhan karena Dia mengasihi di tempat pesta di mana bawa kehabisan anggur. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan saya perhatikan di sini bahwa ini tanda mujizat pertama bahwa Yesus adalah orang yang bisa menguasai alam. Alam, air ini benda mati. Tapi Yesus bisa merubah itu menjadi anggur. Peristiwa pertama, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana, di mana kita menemukan bahwa air berubah jadi anggur. Berarti Yesus, kuasa yang Dia berikan nanti, kuasa yang Dia berikan kepada rasul-rasul adalah kuasa bisa menaklukkan alam. Ini hebat sekali. Yang tadi kita baca bahwa Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mereka pergi menyembuhkan orang sakit. Ternyata dalam kuasa yang Tuhan berikan kita menemukan kuasa ini
mampu menaklukkan kuasa Allah. Ini luar biasa. Yang kedua, Lukas 8 ayat yang ke-24. Lukas 8 ayat yang ke-24. Coba satu orang baca. Lukas 8 ayat yang ke-24 saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Yesus menghardik angin dan badai, dan angin dan badai tunduk kepada Yesus. Kita melihat dalam peristiwa yang kedua bahwa Yesus menaklukkan, kuasanya bisa menaklukkan angin dan badai. Ini peristiwa yang luar biasa. Yesus sedang mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya kepada manusia, di mana seharusnya mereka bisa tenggelam. Tetapi di sini kasih-Nya mengalir dalam kuasa-Nya. Dan angin dan badai pun berhenti. Nah saudara, jelas sekali bahwa waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, ternyata Yesus itu sendiri kita menemukan bahwa dia adalah orang yang bisa menaklukkan alam semesta. Jangankan penyakit, alam semesta saja bisa dia taklukkan. Luar biasa. Kita lihat yang berikut. Kuasa untuk melakukan mujizat atau pelipat ganda. Matius 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Baik, Matius 14 ayat yang ke-15. Iya. Saya bacakan di sini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan." Mereka makan. Jawab Yesus, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan itu dan berkata, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Luar biasa kita melihat yang kedua, yang berikut ini adalah Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan. Dari 5 roti dibuat menjadi 5.000. Dan Alkitab berkata dalam ayat 22, saya bacakan lagi. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi yang dihitung adalah 5.000 laki-laki. Nah kalau seandainya satu keluarga dia datang bawa istri dan anak-anaknya, berarti kalau dia membawa 2 orang anak, tambah 1 orang istri, berarti kita kalikan 3. 5.000 kali 3. 15.000. Kalau seandainya dia bawa anaknya 5, tinggal kita kalikan. Berarti mujizat untuk memberi makan ini saudara,
Luar biasa sekali. Ini satu perkara yang ajaib. Dari 5 roti bisa jadi 5.000. 2 ekor ikan bisa jadi 5.000. Mujizat pelipat gandaan. Di tengah-tengah saudara tidak ada makanan, tidak ada. Sedangkan ini manusia. Mereka yang ikut KKR ini, kalau saudara kita ke Israel itu kita akan lihat, ditunjukkan tempat Yesus berkhotbah di bukit. Ini bicara Yesus berkhotbah di bukit. Itu pas pinggir. Nanti ada bukit-bukit selanjutnya sampai ke pinggir danau. Ada gedung gereja yang sudah dibangun di situ. Tempat Yesus berkhotbah di bukit. Itu ada gedung gerejanya. Besar sekali, bagus sekali. Nah, jadi saudara, di bukit inilah Yesus berkhotbah dan saudara, mereka harus pulang. Sampai malam, dan zaman itu tidak ada gereja. Itu bukit. Tidak ada warung makan di sana. Sedangkan umat ini harus pulang dengan lapar. Mereka sudah ikut Yesus dari pagi sampai malam. Dan sampai malam mereka belum makan. Petrus bilang begini, ini bagaimana nih cara kita mencari makan buat mereka. Tapi Yesus melakukan mujizat sehingga 5.000 orang bisa makan. Nah saudara, kita lihat bahwa ada kasih dan kuasa Yesus bekerja di situ. Di mana dia mengasihi jiwa-jiwa. Orang-orang yang lapar. Dia mengasihi bahwa begitu banyak mereka belum makan. Dan dia harus melakukan demonstrasi kuasanya. Jadi ada kasih dan kuasa Tuhan bekerja di situ. Karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang sudah lapar. Maka dia buat apa yang ada di situ. Sini. 5 roti, 2 ekor ikan. Mereka bawa kepadanya. Dan dia lakukan mujizat. Sampai sisanya masih 12 baku. Nah saudara, kita temukan bahwa kasih Yesus dan kuasanya terus bekerja. Dan kita lihat yang kelanjutan, kuasa kesembuhan. Kalau tadi yang pertama kuasa atas alam, yang kedua kuasa atas mujizat atau pelipat gandaan. Yang ketiga adalah kuasa kesembuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Matius 8 ayat yang ke-14. Matius 8 ayat yang ke-14. Matius 8 ayat yang ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Maka lenyaplah demamnya. Saudara, luar biasa sekali. Yesus memegang tangan orang yang sakit itu. Dan orang itu sembuh. Mujizat kesembuhan dari sakit demam. Ibu mertua Petrus lagi demam, Yesus datang pegang tangan. Sembuh. Hebat ini Tuhan. Kuasanya itu begitu dahsyat dan kasihnya juga begitu luar biasa. Karena dia mengasihi orang sakit. Dia datang menyentuh orang sakit itu. Dan orang itu sembuh. Ini luar biasa. Karena kasihnya dia datang. Karena kekuasaannya orang itu sembuh. Nah kita lihat mujizat yang berikut. Yesus menyembuhkan orang buta. Setelah kesembuhan dari hal sakit malaria, kemudian naik levelnya ini. Kita lihat levelnya. Markus 8 ayat 22. Markus 8 ayat 22. Kalau tadi di ayat yang demikian, sekarang kita lihat ayat 22-nya. Iya. Markus. Baik, Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang
orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Nah, proses kesembuhannya waktu Yesus menjamah matanya, meludahi matanya dan menjamah matanya, proses kesembuhan berjalan. Dan kemudian selanjutnya ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Luar biasa. Jadi begitu Yesus meletakkan tangan pertama kali, saudara, maka orang itu mulai melihat manusia seperti pohon-pohon. Ini orang buta yang sudah lama, dari kecil buta. Tetapi saudara tiba-tiba bisa melihat. Dan penglihatannya pertama adalah melihat manusia seperti pohon-pohon. Tapi Alkitab menjelaskan, Yesus menjamah kedua kali dan dia bisa melihat dengan sempurna. Dia bisa melihat warna-warni, dia bisa melihat manusia dengan sempurna. Nah, ini menggambarkan bahwa Yesus benar-benar melakukan mujizat pertolongan. Itu sempurna adanya. Amin. Kesembuhan itu sempurna adanya. Dia memberikan dengan gratis, tetapi juga dia memulihkan sampai sempurna. Nah, dalam pelayanan kadang-kadang kita menemukan ada orang kita doakan belum pulih seutuhnya. Tetapi saudara, begitu didoakan lagi ulang, maka dia mulai mengalami kesembuhan secara sempurna. Nah, jadi saudara, bahwa Yesus itu saudara melakukan pemulihan dari yang samar-samar, dari yang tidak ada, tiba-tiba mulai samar-samar, tiba-tiba menuju kepada kesempurnaan. Mujizat. Nah, saudara, kita lihat yang berikut. Yesus menyembuhkan orang kusta. Lukas 17 ayat yang ke-11. Lukas 17 ayat yang ke-11. Hari ini kita banyak melihat ayat firman. Lukas 17 ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, orang kusta ini saudara, kalau di zaman Yesus saudara, mereka punya tempat tersendiri dan mereka tidak boleh bergabung dengan orang yang sehat, tidak kena kusta. Nah, sebab itu waktu mereka datang kepada Yesus, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berdiri jauh-jauh sambil mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Luar biasa. Dan akhirnya Yesus berkata, "Pergilah, perlihatlah dirimu kepada imam-imam." Yesus juga mengatakan, "Pergilah." Mereka dengan jarak jauh, mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus. Tapi Yesus mengatakan, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan 10 orang kusta ini juga pergi. Lalu kita berkata, sementara mereka di jalan, mereka lihat
mereka sudah sembuh. Ini satu langkah iman yang luar biasa sekali. Kalau seandainya 10 orang ini tidak pergi sesuai dengan perintah Tuhan, maka sudah tentu mereka tidak mengalami mujizat. Tapi karena mereka taat kepada perintah Tuhan, pergi. Padahal masalahnya apa? Sakit kusta. Namun Yesus suruh pergi. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka berjalan itulah mujizat terjadi. Kita temukan di sini bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang ini lewat perkataan. Perkataan Yesus sangat berkuasa. Orang buta dia jamah dan sembuh. Orang kusta dia cuma berkata, pergi dan tunjukkan dirimu. Dan sementara di jalan mereka sembuh. Yesus luar biasa sekali. Dengan perkataannya orang bisa sembuh. Dengan dia menjamahnya orang sembuh. Dengan dia memegang tangan daripada mertua daripada Petrus sembuh. Ini luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Nah, jadi dengan sepatah kata, apa yang dikatakan oleh Tuhan benar-benar terjadi. Ini disebut firman. Nah saudara, kita lihat yang berikut. Yesus bergerak dalam kuasa kesembuhan, kemudian Yohanes mata orang buta lagi. Kita melihat Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Orang yang buta sejak lahir. Nah di sini satu masalah yang serius. Di mana orang buta ini sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi bukan karena dosanya atau bukan karena dosa nenek moyang, keturunan, kutuk keturunan, bukan karena itu. Tetapi dikatakan oleh Yesus di sini bahwa karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Setelah ia mengatakan, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Matanya sudah bisa melihat kembali. Puji Tuhan saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus memulihkan kembali mata orang buta. Ini dikatakan orang buta ini sejak lahir. Berarti ada satu proses yang belum selesai. Entah kenapa sehingga proses dalam tubuhnya waktu anak ini lahir belum tuntas. Belum selesai. Jadi ternyata ada orang yang lahir prosesnya pemulihan di dalam kandungannya itu belum selesai. Jadi ini bukan
dosa orang tua, bukan juga dosa orang ini, tetapi dikatakan oleh Yesus supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya bahwa ini belum tuntas ini, tapi sudah lahir anak ini. Nah, artinya dia lahir dengan cacat, di mana bahwa matanya itu mungkin secara proses untuk sempurnanya belum selesai. Nah, namun Yesus, saudara, Alkitab berkata di sini, dia meludah ke tanah, lalu dia mengaduk-adukkan tanah itu, nah, lalu dia taruh ke mata orang itu. Nah, ini kan luar biasa. Lalu dia bilang begini, sekarang kau pergi ke sungai, ke kolam Siloam, kau cuci mukamu. Nah, itu bahasanya seperti itu. Ini karena sudah campur, ini matanya sudah ada tanah ya. Sudah ada lengket tanah. Sekarang Tuhan Yesus bilang kau pergi ke Siloam. Cuci mukamu. Begitu dia cuci mukanya, matanya bisa melihat dengan normal kembali. Ini luar biasa. Cara Tuhan menyembuhkan orang ini berbeda-beda sesuai dengan pergumulan. Di sini ini bukan masalah karena dosa keturunan nenek moyang, tapi cacat, di mana ada hal yang belum sempurna disembuhkan. Tapi Yesus mengambil tanah lalu dia nempel. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan dari tanah liat. Kita diciptakan dari tanah liat. Dalam buku John Luke dia mengatakan bahwa peristiwa ini itu adalah peristiwa di mana proses penciptaan buat orang ini belum selesai Allah kerjakan. Nah, menurut bukunya John Luke, dia mengatakan seperti itu. Bahwa Tuhan belum selesai membuat, artinya matanya belum sempurna. Begitu Yesus hadir, nah, Yesus mengatakan untuk kita, Yesus mengatakan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Berarti ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Nah, dalam diri orang ini, di mana matanya itu yang buta sejak lahir ini harus dilanjutkan pekerjaannya. Nah, itu menurut bahasa John Luke. Dia harus dilanjutkan. Dan Yesus datang, dia melanjutkan itu. Dia menyembuhkan lagi. Maka itu dia harus meludah ke tanah. Menggambarkan bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Yang mana bahwa proses penciptaan ini buat mata orang ini belum selesai. Maka itu dia harus meludah ke tanah. Artinya dicampur kan. Tanah liat itu kan harus dijemur dulu dari tanah kering ya. Dikasih air sedikit. Nah baru dibikin. Hebat. Nah di sini saja kita bisa menemukan. Saya bisa menemukan bahwa berarti Yesus ini adalah Tuhan. Nah, yang dulu menciptakan manusia di Taman Eden. Sekarang dengan dia mengaduk-aduk tanah itu menggambarkan bahwa ini dia yang dulu menciptakan manusia di Taman Eden itu. Ini yang sudah jadi manusia ini. Tuhan yang dulu menciptakan manusia di Taman Eden ini. Tuhan itu yang sudah datang untuk kembali memulihkan manusia, menyembuhkan, menolong manusia. Dan buktinya ada proses penciptaan yang belum selesai. Dia sanggup melanjutkan penciptaannya itu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Dia bisa membuat matanya, mata orang yang buta sejak lahir. Hanya dengan menempel tanah di matanya. Langsung bisa melihat. Bisa pulih kembali. Ini hebat sekali. Kalau kita masih kecil biasa main bola. Tendang salah bola masuk lumpur, tendang salah. Lalu tiba-tiba itu lumpur ada tanah-tanahnya dengan bola-bolanya.
ditendang ke kiper. Langsung matanya semua kena lumpur juga, saudara. Wajahnya, mata semua kena lumpur. Itu artinya gol itu. Habis selesai itu kiper harus pergi cari kolam air yang bersih. Cuci muka. Supaya bersih lagi. Kalau lumpur masuk ke mata kita, waduh. Siapa yang bisa ambil lumpur tempel mata orang lalu sembuh? Tidak. Tapi Tuhan Yesus ini luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat yang berikut. Kuasa atas kematian. Markus 5 ayat yang ke-22. Markus 5 ayat yang ke-22. Datanglah seorang kepada kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati. Iya, oleh tabib. Baik. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Markus 25 ayat 22. Ya, kita lihat lagi kemudian ayat 38. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu pendarahan dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita lihat ayat 42. Baik saudara. Jadi ayat 42. Ayat 42, 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, kalau kita baca ayat ini sebelumnya, bahwa inilah anak yang mati. Dia baru mati, istilahnya mati baru beberapa, mati suri, baru mati, jadi baru meninggal ya. Memang meninggal. Jadi kalau kita baca ayat ini, meninggal dan baru meninggal. Dan tiba-tiba saudara, Alkitab berkata di sini, Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, talitakum. Dan anak ini bangkit kembali. Orang yang mati dalam beberapa saat tiba-tiba bangkit. Kita lihat mujizat yang berikut dalam hal kematian. Yesus membangkitkan pemuda di kota Nain. Lukas 7 ayat 11. Lukas 7 ayat yang ke-11. Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Luar biasa. Ini orang mati. Kalau tadi orang yang baru mati, sekarang saudara ini anak muda yang sudah mati. Nah, sudah mati artinya sudah lama ya. Mungkin seharian itu dari pagi dia sudah meninggal, sehingga mereka berusaha mencari jalan untuk supaya anak ini bisa bangkit lagi. Nah, jadi kita lihat bahwa prosesnya itu Yesus menyembuhkan yang baru mati, tetapi juga yang sudah lama mati. Ini pun Tuhan sembuhkan. Hanya dengan sepatah kata, "Hei anak muda, bangunlah." Dan bangun. Ini hebat sekali, saudara. Nah, kita temukan di sini banyak hal. Siapa ini Yesus? Bahwa dengan peristiwa-peristiwa ini saja kita bisa menemukan memang benar Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat yang berikut. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adik Marta. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 34. "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Kepada Lazarus ya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu, Marta." Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Ayat ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat peristiwa-peristiwa mulai dari mujizat, kuasa alam Tuhan Yesus taklukkan. Kemudian kuasa untuk pelipat gandaan melakukan mujizat dari 2 ekor ikan dan 5 roti menjadi 5.000. Untuk Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Kemudian kita melihat kuasa kesembuhan. Mulai dari mujizat sakit malaria, sampai sakit-sakit yang berat, sampai kusta, sampai orang buta pun Yesus sembuhkan. Dari sakit yang biasa sampai sakit yang berat pun Yesus bisa menyembuhkan. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yesus juga memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Orang mati pun dia bisa bangkitkan. Orang yang baru mati suri pun Yesus bangkit.
Orang yang sudah mati beberapa hari, Yesus bangkitkan. Orang yang sudah mati dan dikuburkan, seperti Lazarus, 4 hari, sudah berbau. Secara logika tidak mungkin orang seperti ini bisa dibangkitkan. Karena sudah berbau. Tapi itu pun Yesus bisa membangkitkan. Inilah kita melihat bahwa Alkitab berkata, waktu Yesus melihat Lazarus, maskulah hatinya. Yesus sangat terharu, kasihnya kepada Lazarus begitu luar biasa. Sehingga Yesus membangkitkan walaupun sudah 4 hari mati. Saudara, kasih Yesus dan kuasanya itu begitu dahsyat. Dia alirkan mujizatnya karena kasihnya. Karena dia mengasihi jiwa-jiwa, maka mujizat apapun terjadi. Kita sudah pelajari tadi, banyak hal Tuhan lakukan. Banyak mujizat Tuhan lakukan. Nah saudara, setelah itu saudara, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari. Yesus juga mengumumkan tentang hari kematiannya. Ini luar biasa. Saya perhatikan di sini bahwa dia penyembuh, dia melakukan segala mujizat. Tapi dia juga memberitahukan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sesuatu yang tidak masuk di logika manusia. Gitu. Artinya bahwa kok bisa nanti dia mati terus dia bangkit lagi. Tetapi dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang dia lakukan termasuk Lazarus dibangkitkan. Kalau Yesus sampai memproklamirkan, dia berkata bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sudah pasti bisa. Karena orang lain saja, Lazarus saja dia bisa bangkitkan. Apalagi dirinya sendiri pasti bisa bangkit dari kematian. Karena kasihnya dia harus mati di salib. Dan karena kuasanya dia harus bangkit kembali dan duduk di surga selama-lamanya sampai hari ini. Kita akan pelajari selanjutnya lagi. Tapi saya mau ajak kepada saudara untuk kita melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Kesimpulannya, bahwa Yesus memberikan kuasa kepada kita dalam ayat yang tadi. Pertama, dalam Matius 10 ayat yang ke-8 bahwa ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Apa yang baru kita pelajari tadi sudah dibuktikan oleh Yesus. Yesus sudah membuktikan semua yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus tidak hanya sekedar memerintah mereka untuk pergi melakukan mujizat. Tapi dia sudah melakukan contoh, dia sudah memberikan contoh bagaimana dia bangkitkan orang mati. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Ada orang sakit yang terikat. Ada orang sakit yang memang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Atau proses kesembuhan, pemulihan belum, proses penciptaan belum tuntas. Dan harus dilakukan lagi. Dan kita menemukan di sini bahwa banyak hal tentang proses kesembuhan ini. Nah, Yesus sudah melakukan semua itu dan dia berkata dalam ayat ini, pergilah, beritakanlah Injil. Kemudian sembuhkanlah orang sakit. Kemudian bahwa bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kuasa ini Tuhan Yesus berikan kepada kita orang-orang yang percaya. Untuk kita pergi melakukan mujizat-mujizat besar. Tuhan juga berjanji dalam Alkitab bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Artinya karena kasihnya Tuhan, maka dia memberikan otoritas kepada orang percaya. Dia memberikan kuasa kepada gereja Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang belum pernah dia lakukan.
Kalau tadi kita pelajari perkara-perkara yang Tuhan pernah lakukan. Ada perkara-perkara itu saja sudah ajaibnya luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga berjanji bahwa dia memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang belum pernah Yesus lakukan. Yang Yesus belum lakukan, dia mau pakai kita untuk melakukan itu. Artinya bahwa Yesus benar-benar begitu mengasihi jiwa-jiwa. Sampai untuk melakukan mujizat, untuk melakukan kesembuhan saudara. Dia akan lakukan, menyertai kita, dia pakai kita untuk melakukan dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saya temukan di sini bahwa benar Yesus itu mengasihi orang-orang yang sakit. Karena dia berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang kulakukan. Satu mandat, satu otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja. Untuk gereja masuk dalam satu dimensi baru. Yaitu dimensi merubah pola pikir dunia. Di mana dunia tidak sanggup melakukan. Tapi orang percaya gereja Tuhan dikasih mandat untuk melakukan itu. Di mana dunia tidak bisa masuk ke dimensi itu. Tetapi bagi gereja, bagi orang percaya, Tuhan mau lakukan itu. Tuhan mau mengerjakan itu karena dia mengasihi manusia. Karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Maka itu saudara, dia mau supaya gereja melakukan itu. Dan bahkan dia katakan, berikan dengan apa? Cuma-cuma. Kamu terima dengan cuma-cuma. Pergi juga dengan cuma-cuma. Hebat sekali Tuhan. Begitu ikhlas sekali. Dan dia beri dengan kuasa itu dengan begitu cuma-cuma. Supaya kita juga lakukan dengan cuma-cuma. Dan pekerjaan yang dia kasih untuk kita lakukan adalah pekerjaan di atas satu dimensi baru. Yang dunia tidak sanggup lakukan. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang mati? Ini satu dimensi baru. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Dan mandat itu diberikan kepada gereja atau orang percaya. Nah saudara, dengan kita melihat hal seperti ini, kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ingin manusia diselamatkan. Kalau sampai Tuhan melakukan mujizat-mujizat, itu hanya sebagai tanda bahwa Yesus mengasihi manusia. Supaya manusia harus kembali percaya kepada Yesus. Supaya manusia yakin dan mengalami bahwa benar Yesus itu Tuhan. Yesus bukanlah manusia biasa. Tapi Tuhan yang datang menjadi manusia. Dengan apa yang kita pelajari. Dengan kita melihat betapa hal-hal yang luar biasa terjadi. Yang kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini bukan manusia yang lakukan. Ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan itulah kita temukan di dalam peristiwa Yesus menyembuhkan atau memulihkan ini. Nah saudara, saya semakin percaya bahwa di hari-hari ke depan akan ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan untuk melakukan itu. Masih ada banyak mujizat, masih banyak hal yang akan Tuhan kerjakan lewat gerejanya, lewat orang-orang percaya. Kalau waktu-waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memakai kita dalam melakukan mujizat-mujizat, melakukan bagi jiwa-jiwa. Orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terikat kuasa gelap dilepaskan. Dan banyak-banyak hal. Kalau kita dengar kesaksian masing-masing, saudara semua punya kesaksian bagaimana Tuhan memakai saudara untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Tetapi saudara, masih ada lagi janji Tuhan, masih ada lagi perkara-perkara besar. Yesus berkata, yang belum Yesus lakukan. Tapi dia mandatkan kepada kita, gereja Tuhan. Artinya bahwa gereja ke depan akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Gereja ke depan, kita orang percaya, akan Tuhan percayakan kuasa dan kasih-Nya untuk kita melakukan demonstrasi kuasa Tuhan dengan dahsyat. Hari-hari ini kita melihat bahwa dunia juga coba untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Itu. Perdukunan paranormal juga melakukan demonstrasinya.
dengan berbagai macam cara. Tetapi saya percaya gereja akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang sempurna. Kalau para dukun ya semampu yang dia bisa. Tetapi saudara, ujung-ujungnya juga ada banyak hal. Ada banyak hal yang tidak menentu. Kalau dukun punya tidak gratis, ada tumbal. Tetapi Tuhan dia bilang begini, apa? Berikan dengan cuma-cuma. Hebat sekali. Nah, ini yang perlu kita jalankan. Gereja harus menjalankan perintah Tuhan, melakukan mujizat ini. Karena apa? Kalau gereja tidak menjalankan ini, setan juga sedang berjalan untuk melakukan mujizat. Tapi dengan tujuan minta tumbal. Nah, ini bahaya. Jadi kenapa sampai Tuhan mau supaya gereja melakukan mujizat-mujizat. Supaya manusia-manusia atau orang-orang yang di luar sana yang mengalami persoalan, masalah ini. Jangan sudah kena sakit, tiba-tiba kena tumbal lagi kan. Repot. Gara-gara dia ke dukun, harus kena tumbal lagi. Saya kemarin nonton satu video. Bagaimana jadi mereka demonstrasikan orang masuk roh, dipanggil roh yang membuat orang sakit masuk ke dalam satu orang jadi media, lalu ditanya, kenapa kamu ganggu wanita itu? Jadi ada satu wanita yang diperiksa di rumah sakit itu tidak ada penyakit, secara medis tidak ditemukan penyakitnya, tetapi sudah 6 bulan itu sakitnya itu tidak menentu, sakit berat. Akhirnya mereka minta untuk dicek. Ini wanita ini sakit karena apa? Jadi ada timnya itu mereka ambil pergi ke suatu tempat terus diambil panggil. Entah gimana caranya itu diambil setan atau roh yang membuat orang sakit itu diambil lalu dimasukkan ke dalam orang yang akan jadi media. Nah, lalu orang ini tiba-tiba langsung mulai buka jurus gitu. Lalu ditanya, kenapa kau ini masuk dalam perempuan itu? Apa yang kau mau? Ditanya seperti itu. Lalu ujung-ujungnya banyak ditanya-tanya itu. Kenapa kau ini? Oh tidak, karena dia yang minta. Orang tuanya, karena orang tuanya. Terus ditanya lagi, emang kena buat orang tuanya buat apa? Ya dia yang minta katanya gitu. Jadi ternyata orang tuanya itu minta kaya, tetapi harus berikan. Jadi genderuwo ini minta kepada genderuwo, akhirnya genderuwo itu minta supaya minta tumbalnya, yaitu apa? Dikasih perempuan yang cantik. Nanti saudara nonton ada di YouTube itu lucu sekali loh. Sampai yang bagian penerawang kapan dia bilang begini, wah kau genderuwo juga suka ya sama yang cantik-cantik katanya gitu. Terus yang penerawang bilang begini, saya aja belum, kau sudah, kau juga. Padahal kau itu manusia di luar dimensi sana, tidak bisa sama dengan manusia. Nah, gitu. Jadi saya nonton itu lucu sekali. Gimana mereka biar berdialog itu. Nah, lalu genderuwo ini juga dialog dengan si orang ini. Lalu ujung-ujungnya terakhir dibilang gini, sekarang kau harus keluar dari orang itu. Jadi saya perhatikan bahwa artinya bahwa dan itu luar dia punya itu banyak sekali saya lihat. Jadi banyak orang yang menonton bagaimana dan banyak orang ingin lepas dari ikatan seperti itu. Jadi ada ikatan-ikatan di mana setan ini mau tidur dengan manusia. Untuk mendapatkan, jadi manusia ini minta kekayaan berarti dia harus tidur dengan setan.
atau orang lain minta kekayaan, nah, lalu persyaratannya harus memberikan perempuan cantik, maka nanti dia harus mencari atau ada dia punya itu saya nonton. Katanya dikasih namanya saja langsung orang itu bisa diambil. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini kalau kita lihat di lapangan, dalam pelayanan-pelayanan, saya bisa perhatikan bahwa ini terjadi. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen, bagaimana caranya untuk kita pulihkan? Jadi, dengan saya perhatikan masalah demi masalah di lapangan, bahwa begitu banyak hal yang harus kita sebagai orang percaya. Kenapa sampai Tuhan menyuruh usir setan-setan demi nama Yesus? Kenapa sampai Tuhan perintah demikian dan kita akan melakukan perkara-perkara yang lain yang memang belum kita pahami. Nah inilah, ada perkara-perkara yang kita belum pahami di luar sana. Diperiksa secara medis tidak ada penyakit. Tapi secara terawang ternyata bahwa, artinya secara terawang dunia cara mereka, bahwa ada genderuwo yang datang kepada orang itu. Orang itu mau dijadikan tumbal untuk kekayaan permintaan seseorang. Orang lain jadi korban dan untuk kekayaan. Ada juga orang yang mau jadi kaya, tiru dengan genderuwo jadi kaya. Tapi ada juga orang lain menggunakan yang lain untuk kekayaan. Nah, ini masalah-masalah yang serius memang. Kalau kita lihat dalam catatan-catatan di Alkitab memang sepertinya belum ada. Nah, tetapi kalau yang dimaksudkan oleh Tuhan mengusir setan-setan, ini kalau kita telusuri dalam pelayanan, Tuhan Roh Kudus akan bukakan bagi kita banyak hal yang memang tidak tercatat di Alkitab, gitu, dalam mengenai pelayanan, tapi Roh Kudus akan bukakan itu dalam karunia-karunia penglihatan. Kalau orang di luar sana mereka pakai cara-cara dunia kita nggak ngerti, tapi cara Tuhan juga ada. Lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada karunia penglihatan, karunia marifat, bedakan roh, karunia penglihatan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan di luar sana, pekerjaan-pekerjaan roh di luar sana. Kemudian karunia mujizat, karunia kesembuhan Tuhan berikan buat kita untuk menyembuhkan orang-orang yang terikat seperti itu. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada yang kita doakan di sini kan, dari kecil sudah diserahkan, sudah dimandikan di 7 gunung, 7 mata air keramat di Cirebon. Dan sudah diritualkan bakal jadi apa dia. Ini berarti sudah ditumbalkan. Bakal jadi pengganti Ratu Cirebon. Puji Tuhan, dengan didoakan, Tuhan bukakan bagaimana dia hidup dengan dunia-dunia roh di luar sana. Ada genderuwo, ada kuntilanak, ada jin, ada tuyul. Bagaimana dia hidup dengan dunia roh seperti itu. 12 tahun dia ingin pulih dari keadaannya, tapi puji Tuhan, dengan didoakan di tempat ini, Tuhan bukakan bahwa kehidupan di belakang sana, setan mengikuti dia begitu banyak. Akhirnya dia ceritakan bagaimana keadaan kondisi waktu dia alami seperti itu. 12 tahun dia berusaha lepas, tapi tidak bisa. Setelah Tuhan bukakan dalam penglihatan, dalam marifat, Tuhan bukakan tentang cara kerja setan itu. Tuhan perlihatkan kepada kita. Lalu kita konseling kepada orangnya. Kemudian orangnya mengaku bahwa memang dia terikat seperti itu. Lalu didoakan dan puji Tuhan, sembuh. 1 minggu kemudian dia kasih kabar, puji Tuhan Pak John, saya sudah bisa tidur dengan baik. Sudah lepas, sembuh. Nah, luar biasa. Itu dari agama seberang. Tapi sekarang sudah masuk, sudah percaya Tuhan ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ada banyak perkara, banyak hal. Kenapa tadi saya bacakan dulu ayat-ayat itu, kita lihat bahwa Yesus bisa melakukan mujizat apa saja.
Dan yang dia lakukan, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada harus kasih ayam merah, kambing 1 ekor. Tidak ada. Ayam merah, uang merah. Yesus melakukan dengan cuma-cuma. Satu kasih Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, jadi saya semakin mengerti bahwa ada banyak hal yang tidak kita pahami di luar sana. Tetapi Yesus, Tuhan akan membukakan itu. Tuhan akan menyertai kita dalam pelayanan-pelayanan. Untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Untuk dipulihkan. Orang-orang yang terikat. Orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa gelap dan sebagainya. Tuhan siap untuk memulihkan. Luar biasa. Dan saudara, jadi bicara penglihatan itu ada di gereja. Bicara mujizat, karunia mujizat, penglihatan, nubuatan, karunia kesembuhan itu Tuhan siapkan dalam pelayanan kita sebagai orang yang percaya. Di luar sana sekarang ini ada zaman namanya indigo katanya. Indigo. Jadi orang mulai percaya kepada orang-orang indigo. Indigo ya. Orang mulai percaya kepada orang-orang indigo. Kalau dulu dukun itu kan dukun paranormal dibilang begitu, sekarang nanti jadi orang takut. Akhirnya sekarang disebut indigo, lebih sopan lagi. Lebih sopan supaya orang tidak takut begitu. Ini orang-orang indigo, dia bukan dukun, tapi dia indigo. Ini orang paranormal, dia bukan paranormal, dia indigo. Lebih sopan supaya orang lebih suka untuk bisa mendekat. Kalau datang ke dukun kan, wah jangan itu. Tapi sekarang dikasih bahasa indigo. Dan sepertinya indigo itu adalah orang-orang yang itu orang normal. Orang normal. Nanti sekali waktu kita bahas itu dalam diskusi. Coba nanti kita bahas itu dalam diskusi. Sebab karunia itu hanya dari Tuhan. Yang dari Tuhan ya. Dan yang dari Tuhan itu yang mana? Ini jadi supaya kita bisa bedakan. Karena sekarang ini ada beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Karena setan juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia bisa nyamar ini. Akhirnya kita bilang, wah ini gak apa-apa ini. Padahal kemarin kami baru doakan ada satu keturunan Majapahit. Keturunan kerajaan Demak yang paling terakhir ke-15. Itu anak-anaknya semua bisa punya penglihatan. Dari kecil mereka sudah bisa melihat dan bisa menyembuhkan orang. Wow. Apalagi yang seperti itu kan? Wah. Jadi kemarin saya coba sampai dua hari ya. 2 hari tanyakan. Dan di rumahnya yang heran itu rumahnya banyak setan. Mau setan Belanda juga ada. Sehingga depan rumahnya itu sampai tukang ojek, orang masyarakat di situ dan tukang ojek juga takut. Kalau antar pesan makanan sampai depan pintu gerbang luar, bukan gerbang dalam. Masih di pinggir jalan besar di gerbang luar, udah disuruh bawa masuk itu antaran, kami nggak mau gitu. Tukang ojek juga cuma depan pintu kasih gini. Gak berani ada yang masuk katanya. Karena di situ terlalu banyak setan. Ada noni Belanda katanya di situ jaga depan pintu gerbang. Kuntilanak seperti noni Belanda. Kemudian banyak hal, banyak setannya. Ternyata keturunan kerajaan-kerajaan dulu itu kan petapa-petapa sakti. Petapa-petapa yang bisa terbang, bisa menghilang. Macam-macam itu. Nah turunlah keturunan. Wah. Heran. Anak-anaknya cerita waktu bapaknya meninggal itu rumahnya bisa wangi selama 40 hari. Waduh.
Sudah dikubur orangnya. Tapi rumahnya bisa wangi. Jadi mereka tanya, Pak, Bapak kami itu kan sudah dalam Tuhan. Nah, sudah percaya Yesus. Waktu meninggal rumah wangi. 40 hari loh wangi. Jadi mereka bilang, wah ternyata Tuhan itu menyertai kami ya. Yang mereka bilang begitu. Terus saya bilang begini, ini mah bukan Tuhan yang menyertai. Secara roh memang sudah selamat karena dia sudah dalam Tuhan kan. Sebelum dia meninggal, keturunan orang tuanya yang sakti itu. Sebelum meninggal sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah dalam Tuhan. Ya sudah selamat, rohnya sudah selamat. Tapi ikatan nenek moyangnya belum diputuskan. Datanglah, ini keturunan terakhir. Dari keturunan pertama sampai terakhir, ini terakhir dikasih penghormatan terakhir. Makanya 40 hari loh, ikut-ikut seperti 40 hari. Apa namanya itu? Biasa orang 40 hari itu. Bisa sampai 40 hari. Wangi rumah. Jadi mereka tanya, Pak, itu dari Tuhan atau bukan tuh? Kok bisa 40 hari wangi? Saya tanya, wanginya seperti apa? Tidak ada minyak wangi yang wangi seperti itu. Wanginya beda seperti satu alam baru katanya. Nah, lalu saya bilang begini, kuntilanak juga wangi. Jadi ternyata doa temukan bahwa nenek moyangnya dulu memang pelihara kuntilanak. Jadi saya bilang, wah tidak, ini bukan dari Tuhan. Doa cek ternyata bukan dari Tuhan. Jadi namanya juga pas orang sakti meninggal, datanglah spiritnya itu. Datang ke rumah itu. Dan tanda-tandanya, bukti-buktinya masih ada. Makanya waktu kemarin kami doa itu kan masih ada di berbagai ruangan kamar. Mereka semua mengaku bagaimana kuntilanak datang dari arah sana, apa semua ngobrol dengan saudara laki-lakinya yang satu dan banyak cerita. Jadi di sini kita melihat bahwa di luar sana ada hal-hal yang unik seperti itu yang memang manusia di luar sana yang tidak mengerti, mereka mungkin mengatakan, oh ini dari Tuhan. Padahal kita perlu meluruskan itu. Dan untuk meluruskan itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa meluruskan hal-hal seperti itu. Di mana karunia-karunia marifat membedakan roh, karunia penglihatan, ini harus jelas. Supaya kita bisa meluruskan mereka di sana. Banyak orang sedang disesatkan dengan yang namanya hal-hal alam dunia roh, alam supernatural ya, yang dimana pekerjaan setan punya dipikir itu pekerjaan Tuhan. Nah, sebab itu saudara masih banyak hal yang akan kita kerjakan, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, meluruskan. Kita hadir, gereja hadir untuk memberikan terang. Amin. Memberikan terang, memberikan jalan, meluruskan pola pikir pemahaman yang salah. Dan terutama kita hadir, gereja hadir untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan di sana. Lewat video yang saya nonton kemarin itu, saya ambil kesimpulan bahwa ada banyak orang di luar sana, di luar Tuhan, yang memang mereka itu diikutin setan, bahkan kawin dengan setan, tapi mereka tidak tahu cara bagaimana membebaskan atau lepas dari hal seperti itu. Nah, tapi saya doakan supaya nanti kita gereja bisa memberikan jawaban buat mereka. Amin. Puji Tuhan, saya kira itu sedikit kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya.